Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Nah, hari ini ada temanmu yang nggak masuk? Semua masuk ya? Masuk. Hari ini masuk semua. Puji syukur pada Tuhan. Karena saya telah melihat tadi, saya absen, tadi sudah masuk semua. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita sehat. Tepuk tangan semua. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan nanti belajar mengenai IPAS sehubungan dengan kita akan belajar nanti untuk IPAS ini tentang indera. Kalau kemarin sudah kita belajar mengenai indera penglihatan, hari ini kita akan mempelajari tentang indera pendengaran. Oke, maka sebelumnya kita sekarang akan melakukan penyemangat untuk kita kelas kita, ya. Siapa ya? Kelas baca. Ceria, aman, kreatif, energik, kompak. Kelas baca. Yes. Terima kasih, semangat sekali. Dan hari ini anak-anak tentunya sudah ingin belajar tentang telingamu ada apa? Telingaku berlubang atau buntet, ya kan? Tapi sekarang coba anak-anak, Pak ingin tanya, pernahkah kamu di tempat yang ramai mendengarkan suara musik? Tenang. Kalau bunyinya terlalu keras, rasanya gimana? Kayak mau pecah-pecah. Nah, yang pecah itu telinganya. Tapi di saat suasana yang penuh dengan ketenangan, kita mendengarkan musik dengan telinga kita, rasa gimana? Nah, kita semua anak-anak, di saat kamu malam hari atau tempat sunyi, bunyi apa yang sangat mengesak bagi kamu, yang kamu dengar lewat telingamu? Angin berembus, itu suaranya ya tenang. Ada lagi? Tokek, ya. Suara tokek kamu dengar? Ada anak-anak, ada angin, ada tokek, mungkin ada apa lagi? Burung hantu. Ya, malam hari kedengaran ada suara burung hantu. Itu semua kamu dengar melalui apa? Melalui telinga. Nah, sekarang bagaimana sih? Telinga kita itu ada apanya sih? Ya, telinga kita ada apanya sih? Apakah telinga kita seringkali ada kelainan? Ya. Lalu bagaimana cara kerja dari telinga kita? Ya. Maka untuk kali ini anak-anak terkasih, yuk kita sekarang akan melihat video pembelajaran. Ya, video pembelajaran apa yang terjadi pada telinga kita. Sebenarnya bagian-bagian apa yang ada dalam telinga kita? Fungsinya apa? Lalu cara kerja telinga kita itu gimana tadi? Dan kelainan pada telinga kita itu apa saja? Ya, mari sekarang kita akan dengarkan sebuah video dan kita akan lihat dan dengarkan sebuah video. Input X mode.
Halo saudara, selamat datang di pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang indera pendengar, yaitu telinga. Untuk mengingat mekanisme pendengar, sebagai kalian paham dulu struktur industri telinga, jangan lupa hafal masing-masing bagian serta fungsinya. Baiklah, kita akan mulai dari struktur pendengar dan dibandingkan dengan mekanisme terjadinya suara. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan bahas mulai dari telinga luar. Telinga luar terdiri atas beberapa bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, dan juga terdapat rangka halus serta telinga. Lalu apa fungsi dari masing-masing struktur tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Daun telinga merupakan bagian pada telinga yang bentuknya mirip seperti corong. Bagian ini tersusun atas tulang-tulang rapat yang bersifat lentur. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan atau memfokuskan gelombang suara dan menyalurkannya ke lubang telinga. Lubang telinga merupakan saluran yang menghubungkan bagian luar ke gendang telinga. Selain menjadi tempat masuknya suara, lubang telinga juga menjadi tempat penghalau kotoran yang akan masuk ke dalam telinga. Penghalau tersebut adalah rangka halus dan juga kelenjarnya. Keduanya bekerjasama untuk menahan kotoran seperti debu dan lubang terperangkap di dalam rangka halus dan juga minyak yang ada di lubang telinga. Kemudian minyak tersebut akan keluar dengan sendirinya bersama debu dan kotoran lain. Di bagian ujung dari lubang telinga terdapat gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga berbentuk serat tipis yang berfungsi untuk menerima suara. Gendang telinga merupakan pembatas antara telinga luar dan telinga tengah. Itulah sebabnya di beberapa referensi gendang telinga juga dimasukkan ke bagian telinga tengah. Gendang telinga langsung menempel pada lubang pendengaran yang ada di telinga tengah, yaitu tulang patil atau matius. Disebut tulang patil karena memang bentuknya seperti patil. Sisi ujung tulang patil langsung menyatu dengan tulang landasan atau infus. Antara tulang patil dan tulang landasan ini terikat oleh suatu ligamen sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang. Di bagian ujung tulang landasan terdapat tulang saluti atau stapes yang langsung berhubungan dengan jendela oval di telinga dalam. Antara tulang landasan dan tulang saluti terdapat sendi sehingga mungkin akan bebas. Ketiga tulang tersebut tersusun berurutan seperti rantai dan dinamakan tulang pendengaran yang berfungsi sebagai amplifier atau penumpang. Sampai di telinga ini kita akan punya kembali mulai dari luar. Mulai dari telinga, kemudian masuk ke lubang telinga. Bagian ujung lubang telinga terdapat gendang telinga atau membran timpani. Pada gendang telinga menempel tulang patil. Tulang patil berhubungan langsung dengan tulang landasan dan tulang landasan di ujungnya terdapat tulang saluti. Tulang saluti inilah yang berhubungan langsung dengan telinga dalam yang menjadi oval atau oval. Sebelum masuk ke telinga dalam, telinga terdapat yang namanya saluran atau hubungan eustachius. Saluran ini berhubungan antara udara dan timpani. Fungsinya adalah untuk menjaga seimbang tekanan udara antara udara luar dan udara dalam telinga. Di telinga dalam ada beberapa struktur yang harus diingat agar kita mudah memahami mekanisme pendengaran. Secara fungsi, telinga dalam kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur yang berperan dalam keseimbangan tubuh dan struktur yang berperan dalam mekanisme pendengaran. Struktur telinga dalam yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh ada 3 saluran sterlika atau kanalis visualis, makula, ventriculus, dan aqueous. Di dalam saluran sterlika ini terdapat cairan dan ramuan halus yang berfungsi sebagai sensor untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di bagian dasar saluran sterlika terdapat bagian berhubung yang dinamakan makula. Makula sendiri berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Selanjutnya, di antara korea dan kanalis semicircularis terdapat yang namanya sacculus dan ventriculus. Keduanya merupakan bagian dari vestibular. Sama seperti kanalis semicircularis dan makula, di dalam sacculus dan ventriculus juga terdapat cairan limfa dan rambut, namun fungsinya untuk menentukan kesadaran akan posisi kepala dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Struktur telinga dalam berfungsi sebagai alat pendengaran adalah korea atau masiku. Dinamakan masiku karena bentuknya mirip seperti puncak tersebut. Bagian pangkal dari korea berhubungan dengan tulang pendengaran sambut yang ada di jendela oval. Jendela oval menjadi pembatas antara telinga tengah dan telinga dalam. Suara yang datang nantinya akan masuk ke korea melalui jendela oval yang berupa selaput ini. Selain jendela oval pada korea juga terdapat jendela udara yang merupakan bagian ujung dari korea. Jendela udara menjadi akhir dari getaran suara karena getaran yang mengenai jendela udara akan hilang. Struktur yang sangat penting di korea adalah organ korti. Organ korti berfungsi untuk menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls yang nantinya akan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan menerima impuls tersebut dan kita persepsikan sebagai suara. Lalu bagaimana proses lengkapnya? Kita akan bahas dari awal. Proses mendengar dimulai dari suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau timbang yang dikumpulkan dan difokuskan pada gendang telinga. Kemudian getaran suara tersebut masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ketika membran timpani bergetar, getaran tersebut diteruskan melalui tulang pendengaran secara berurutan yaitu tulang patil, tulang landasan, dan tulang saluti. Getaran yang melalui 3 tulang pendengaran ini akan diperkuat hingga 10 kali lipat. Getaran lalu diteruskan ke telinga dalam melalui jendela oval yang berhubungan langsung dengan tulang saluti. Dari jendela oval, getaran akan diteruskan ke bagian koklea berupa organ korti. Getaran akan diterima organ korti dan diubahnya menjadi impuls yang akan disampaikan ke otak melalui saraf pendengaran. Otak besar akan mengolah dan menerjemahkan impuls ini, kemudian kita mempersepsikannya sebagai suara. Sisa getaran melalui organ korti akan berakhir menjadi jendela udara karena getaran tersebut akan hilang nantinya di sana. Bagaimana masih bingung? Kita akan ulangi sekali prosesnya. Proses mendengar dimulai dari suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang yang dikumpulkan dan difokuskan pada telinga. Kemudian getaran suara tersebut masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ketika membran timpani bergetar, getaran tersebut diteruskan melalui tulang pendengaran secara berurutan yaitu tulang patil, tulang landasan, dan tulang saluti. Getaran yang melalui 3 tulang pendengaran ini akan diperkuat hingga 10 kali lipat. Getaran lalu diteruskan ke telinga dalam melalui jendela oval yang berhubungan langsung dengan tulang saluti. Dari jendela oval, getaran akan diteruskan ke bagian koklea berupa organ korti. Getaran akan diterima organ korti dan diubahnya menjadi impuls yang akan disampaikan ke otak melalui saraf pendengaran. Otak besar akan mengolah dan menerjemahkan impuls ini, kemudian kita mempersepsikannya sebagai suara. Sisa getaran melewati organ korti akan berakhir menjadi jendela udara karena getaran tersebut akan hilang nantinya di sana. Oke, dan terima kasih. Tadi kita mengenal beberapa kata, ada melus, incus, dan skp. Itu adalah melus apa? Martil. Incus adalah tulang landasan, dan skp adalah saluti. Nah,
Itu hanya istilah-istilah yang dalam bahasa Latin ya. Dan kamu semua tentunya dari ini ada hal pokok yang ingin Anda tanyakan dari telinga tadi. Paman yang mengatakan bahwa ini namanya apa? Telinga. Budaya itu apa? Nah, kalau dalam telinga di sini ada apa? Lubang telinga. Di lubang telinga ada apa? Di lubang telinga ada apa? Saluran ini rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak yang ada ini seringkali disebut dengan serumen. Ya, serumen. Serumen yang seringkali kalau kamu keluar itu warnanya kuning. Ya, itu gunanya untuk apa? Berdekatan dengan rambut sehingga kalau ada kotoran itu masuk ke telinga itu dapat ditangkap. Lalu seringkali ada kotoran yang bisa kamu bersihkan, ya kan? Menggunakan obat atau menggunakan alat yang lain yang memang memenuhi syarat kesehatan. Karena telinga itu harus benar-benar dijaga dengan baik. Satu, tidak boleh mengenai bidang telinga yang sangat rawan. Jadi, boleh tak tembakau enak banget, enak banget, bablasnya bolong, lubang, ya bisa, nggak boleh. Karena kalau lubang gendangnya, berarti kamu sudah turi. Tadi lihat, fungsinya sangat berperan sekali enggak? Gendang telinga. Kalau itu tidak ada gendang telinga, kita tidak bisa mendengarkan suara dengan baik. Bisa yang namanya penyakitnya ini kelainan adalah tuli. Ya. Lalu kotoran-kotoran tadi juga mengajar penyakitnya adalah tersumbat. Kotoran yang menyumbat telinga, ya. Nah, ada lagi tinnitus ya. Ada di mana ada tinnitus juga untuk kelainan pada telinga. Atau tinnitus apa? Radang telinga, ya kan? Radang telinga. Mungkin telinganya membengkak dan sebagainya, itu kan mengganggu sekali. Nah, dari tadi setelah udara atau bunyi masuk mengenai gendang telinga, lalu gendang itu menggetarkan apa? Tulang pendengaran terdiri dari apa? Tulang matir, landasan, sanggurdi. Dari tulang sanggurdi lalu diteruskan ke koklea. Di koklea terdapat apa? Cairan. Lalu cairan itu merangsang siapa? Membuat impuls saraf merangsang ke saraf. Dari saraf lalu disampaikan ke otak, ya. Dari impuls saraf disampaikan ke otak, lalu kita bisa mendengar. Jadi itu bagian-bagiannya. Dan tadi dengan perjalanan tadi kamu sudah mendengarkan bagaimana cara kerja dari telinga ini. Maka nanti kamu akan saya kelompokkan sesuai dengan kelompok yang sudah saya pilih kemarin. Oke, kelompok satu mana? Kemarin ada berapa kelompok? 5. Ada kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu berdiri dulu. Ya. Kelompok satu nanti kerja di sana ya, di meja 2 ya. Nah. Mau kerja di bawah atau di atas? Jangan saja ya, ada kotor ya. Nanti dibantu dengan dua meja-meja dari satu. Kelompok satu. Hari ini, Paman punya ini. Kamu coba peta pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan lihat mind map-nya, peta pembelajaran untuk indera pendengaran akan kita buat supaya nanti kamu mudah untuk belajar mengenai indera pendengaran. Nah, untuk ini kelompok satu mana? Silakan. Kelompok satu mau jadi kelompok banyak di sini aja. 2 kelompok mejanya jadi 1. Yuk, silakan. Oke, cepat ya. Nah, kelompok 2 ya di sini. Kelompok 2. Kelompoknya coba Jason ya. Saya di sini. Meja satu meja jadi satu. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah siapa? Jadi kan terakhir. Jadi
Mbak, Mas. Keluarkan dulu. Oke. Dan ini apa? Kelompok 4. Kelompok 4, yuk. Tenang. Siapa kelompok 4 kemarin? Jadikan satu. Kelompok 5 siapa? Nanti buatnya berdiri aja nggak apa-apa. Gak usah dikeluarkan. Nah. Coba, kalau bisa kursinya disingkirkan aja. Ya? Berdiri aja kerjanya biar cepat. Siapa yang nulis? Silakan. Kamu yang nulis. Ambil yang cepat. Yang lain mendidikan apa ya harus dibuat. Ini yang udah nulis siapa? Yang sini yang nulis apa? Ya, cepat, mau saya cepat. Manusia begini aja masalah deh. Sederhana apa? Indra pendengaran. Harus ngangkat aja. Berdiri aja enggak apa-apa. Yang nulis apa? Yang besar ya, yang besar. Pakai spidol langsung. Pak, kalau beri 15 menit ya, selesai ya. Untuk bagian-bagian ringan singkat-singkat aja, karena nanti kan akan dijelaskan loh. Nah, suruh disingkat. Bagian ringan, telinga kenapa? Telinga luar apa?
bagian dulu saya sini. Maka dipikirin dulu sebelum nulis. Ini mau gimana gitu ya. Tuliskan aja. Bersama-sama. Boleh terdiri dari bagian cara kerja, terus kelainan, cara menjaga kesehatan, boleh. Sudah langsung. Ada jalan oleh Korea membacakan garis cepat selesai. Sudah tiap hari dilingkari apa dibentuk? Terus dikasih panas supaya panahnya dari tengah ke luas. Ayo, dari panca indera ke sana. Sudah bisa dipasang lagi.
Abi udah. Niko udah. Udah. Yuk, ini. Abi, ya. Pantai bulan ini. Yang terkasih, kesempatan ini kita akan gunakan untuk kamu mengaplikasi presentasi, isinya presentasi dari kelompok-kelompok yang tadi sudah membuat minimapnya tentang indera pendengaran, ya. Maka untuk kali ini saya panggil untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Boleh silakan Mak untuk kelompok 3 ini ya. Silakan, ya. Oke. Silakan kelompok 3, siapa yang mau mulai? Niko dulu, yo. Silakan. Yo. Niko kelompok 3 mana? Ya. Ditunjukkan ya, ditunjuk tak apa-apa. Ya, silakan. Ini adalah mind map tentang panca indera pendengaran. Pertama, ada bagian telinga. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Pertama, ada daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara. Daun telinga itu berada di bagian telinga luar. 2. Lubang telinga. Lubang telinga ada di bagian luar telinga. Lalu yang ketiga, ada gendang telinga. Gendang telinga itu ada di bagian tengah telinga. Dan di yang keempat, ada tulang telinga. Tulang telinga itu ada 3. Pertama ada mantel, kedua ada landasan, dan yang terakhir ada sangki. Itu ada di bagian tengah. Lalu nomor 5,
3 sambungan setengah lingkaran. Ini ada di bagian dalam. Nah, oklea atau biasa disebut kroasika. Ini ada di bagian dalam. Dan yang terakhir saraf pendengaran. Ini ada di bagian dalam. Oke. Terima kasih untuk bagian telinga sudah dijelaskan. Ini ada yang menjelaskan lain, bagian yang lain. Siapa? Levi ya. Dulu ya, silakan. Cara menjaga kesehatan hati. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. 2. Rajin membersihkan hati. 3. Tidak mendapatkan getaran yang terlalu keras pada daun telinga atau dapat merusak karena dapat merusak 3 sambungan setengah. Oke. Oke, dari Evelyn. Mau bantu ya? Apa? Cara. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga. Bagian dalam bagian di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak. Oke, terima kasih. Ada yang lagi tentang kelainan mata, siapa yang mau? Oh ya, oke. Ya, sudah, silakan. Oke. Sudah semua ya? Sudah dibacakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, kelompok 4. Siap ya? Kelompok 4 silakan. Kelompok 4, yuk. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan. Yang pertama, Tobi. Ya, silakan. Maju aja Tobi. Ada yang Tobi sudah kelihatan. Ya. Kita akan membahas segmen dari kelompok 4. Cara kerja telinga. Pertama, daun telinga menangkap suara melewati lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran diteruskan melewati tulang pendengaran. Getaran masuk ke koklea yang berisi cairan. Saraf pendengaran mengirim sinyal ke otak. Oke. Nah, lanjutannya. Tadi sudah caranya langsung ya. Mungkin ada yang di belakang lagi. Untuk Rai, silakan mau ngambil yang mana? Bagian telinga. Bagian telinga ada 3 bagian. Bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar ada daun telinga, lubang telinga, dan rambut telinga. Di bagian tengah ada gendang telinga, tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3, yaitu matil, landasan, dan samjidi. Bagian telinga dalam ada koklea, ada setengah lingkaran, syaraf pendengaran, dan syaraf pendengaran. Oke. Teruskan. Dasya, bagian yang mana? Cara menjaga telinga. Cara menjaga telinga adalah membersihkan telinga dengan cara aman. Tidak mendengarkan suara terlalu keras. Menghindari masuknya benda asing ke telinga. Oke. Terima kasih. Lanjutkan mungkin Stella. Ada tambahan yang belum mengenai apa itu? Fungsi telinga ya? Fungsi telinga yang mana? Ya. Fungsi telinga 1. Sebagai alat
Oke, terima kasih. Marcel, ya Marcel, mungkin ada tambahan? Kelainan telinga. Oh, kelainan, ya silakan. 1. Ada duri. 2. Infeksi telinga. 3. Telinga berdengung atau yang biasa disebut tinnitus. 4. Kotoran telinga menumpuk. 5. Gedang telinga pecah. Oke, cukup? Ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, ya silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Baik, kelompok ini dulu. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5 ya. Masuk kelompok 5. Ya, waktunya cepat. Ya. Ya, silakan. Oke, kelompok 5, silakan ya. Sebelumnya saya minta maaf atas kekurangan yang ada di internet ini dan kesalahan tulisan. Karena saya akan menjelaskan fungsi lantai berjalan. 1. Sebagai alat pembiaran. 2. Menjaga keseimbangan. Oke, ada 2. Mungkin ada tambahan yang lain? Menjelaskan yang lain? Jenis kelainan telinga. Yang pertama adalah tuli, yang kedua adalah gendang telinga pecah, yang ketiga adalah infeksi telinga. Oke, terima kasih. Yuk, Theo. Cara kerja telinga, gelombang bunyi tampak oleh daun telinga. Ini masuk ke dalam rongga telinga dan goyangan gendang telinga. Dan diteruskan ke tulang. Antara masuk ke ruang sikut. Saraf pendengaran mengirimkan sinyal ke otak. Oke, masih ada? Cukup. Jadi ada fungsi, jenis kelainan, mungkin cara kerja telinga. Mungkin ada kekurangan apa nih? Bagian telinga. Bagian telinga, memang belum selesai ya? Ya, Kekurangan waktu. kekurangan waktu. Berarti kita belajar nanti untuk memanage waktu dengan baik. Oke ya, tapi nanti bisa disempurnakan setelah pembelajaran. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 5. Kelompok terakhir kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2. Bisa ya. Oke. Ya. Karena ada sana, ini ada kamu sih di sini. Ini sana. Nah, ya silakan. Di sini dah. Nah, posisinya biar enggak. Saya dari kota Uber akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Pertama kami akan menjelaskan tentang fungsi telinga. Telinga fungsinya adalah sebagai alat pendengaran yang menjaga keseimbangan tubuh. Terus ya. William? Kelainan telinga itu ada tuli, infeksi telinga, tinnitus, gendang telinga pecah, dan telinga menumpuk. Oke, makasih. Terus? Tio? Ya silakan. Jadi itu ada bagian telinga ada 3 macam, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Bagian telinga luar ada daun telinga, lubang telinga. Sekarang bagian telinga tengah lain telinga. Oke, terima kasih Tio. Ya. Bintang mau jelaskan yang mana? Ya. Adalah gelombang bunyi terutama oleh daun telinga. Ini masuk ke saluran penggoyokan sekarang diteruskan oleh 3 tulang pendengaran. Tindakan masuk ke telinga. Saraf pendengaran mengunjung sinyal ke otak. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Cara
Cara menjaga kesehatan telinga. Pertama, membersihkan telinga dengan cara aman, tidak menggunakan benda tajam. Kedua, tidak mendengarkan suara keras. Ketiga, menghindar masukkan barang asing ke telinga. Empat, mengeringkan telinga setelah berenang atau mandi. Kelima, menggunakan pelindung telinga di tempat yang bising. 6. Segera periksakan diri ke dokter jika telinga sakit atau keluar cairan. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih. ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, oke. Terima kasih. Apa yang kita pelajari dari apa yang kita pahami dari memahami video tadi, anak-anak bisa menuangkan dalam impact ini dan anak-anak belajar untuk menjelaskan kembali. Ya, ini pembelajaran yang baik bahwa anak-anak mulai membaca, memahami dan juga mempresentasikan itu hal yang baik. Maka apa yang terjadi pada kita hari ini telah memenuhi pembiasaan yang baik, yaitu apa? Anak-anak untuk belajar, memahami, mengaplikasikan, dan belajar untuk berefleksi, ya kan? Nah, anak-anak yang terkasih, ini ada beberapa hal. Anda bisa melihat mana yang perlu kita contoh, mana yang masih kurang perlu kita betulkan, ya. Jadi tulisannya masih ada yang kecil-kecil, kalau jauh dari jauh tidak kelihatan, ya kan? Ini sudah, tapi ini perlu namanya pengaturan. Tidak apa-apa. Besok kita akan buat yang baik, ya. Kita akan buat baik. Tulisannya belajar menjadi belajar menulis yang baik juga, ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk kali ini. Dan Pak Anton ini akan membuat refleksi bersama. Anak-anak yang terkasih, apa yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Cara menjaga Ya, Tobi silakan. Cara menjaga kesehatan telinga Cara menjaga kesehatan telinga, ya. agar tetap berfungsi. Oke. Ada lagi yang kita pelajari dari hal ini? Ya. Bagian-bagian telinga. Nah, mengenal bagian-bagian telinga. Oke, ada lagi? Niko? Jenis-jenis kelainan pada telinga. Nah, mengetahui akan jenis kelainan di dalam telinga. Ya, dasar cara cara kerja telinga. Boleh? Ya, cara kerja telinga. Baik. Oleh anak-anak yang terkasih, ini yang sudah Anda pelajari dari pelajaran mengenal indera pendengaran. Jadi kita punya dan kita mampu untuk melihat apa yang ada dalam indera pendengaran kita. Maka anak-anak yang terkasih, mari sekarang kita akan bersama-sama, ya, akan bersama-sama nantinya untuk menguatkan diri. Kita akan nyanyi mulai dengan ini, ya, hubungannya dengan indera pendengaran. Nah, mungkin kamu. Oke, anak-anak. Nah, ini. Oke, kita lagu bagian dari telinga, ya. Lagu bagian dari telinga, ya. Siap, ya? Silakan berdiri. Yuk. Nyanyilah yang keras supaya kamu memahami lebih baik, ya, dengan ini. Ini lagunya. Suara kan ya,
nanti tugas dari Pak Anton. Lagu akan saya kirim. Ini lagu nanti bisa untuk Anda semua memantapkan. Oh, begini toh cara kerja dari indra kedengaran. Dan tugas nanti anak-anak membuat map sendiri. Kalau tadi kan kelompok toh. Besok kamu anak-anak membuat map sendiri di rumah. Tulis yang bagus dengan santai di rumah. Lalu nanti pada saat ada IPA kita kumpulkan, ya. Dan itu nanti anak-anak akan belajar sendiri untuk berpresentasi di depan teman-teman sendiri dengan membawa, ya, mapnya sendiri-sendiri, ya. Boleh pakai Word. Boleh nanti pakai Word, ya. Mau digambar dengan apa? Dengan Apa boleh? boleh cuci tangan, gambar sendiri, boleh kamu dengan komputer, ya. Baik, anak-anak terkasih, saya kira pelajaran kali ini cukup. Nanti setelah ini ada progresnya, nanti akan dibuat secara tertulis. Dan sekarang mari kita tutup dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih anak telah memberikan bagi kami kesempatan mengenal akan pemberianmu berupa alat pendengaran sehingga kami dapat memanfaatkan, dapat menjaga dan dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ini semua kami berikan padamu karena Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Berkadang. Oke. Baik anak-anak.